Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksposisi. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mempelajari tentang teks eksposisi sebelumnya, maka hari ini Miss Vivi akan mengajak kalian untuk menyimak dan juga berdiskusi mengenai pengertian apa itu teks eksposisi, kemudian apa ciri-cirinya dan strukturnya itu bagaimana sih gitu ya. Untuk itu langsung saja kalian harus menyimak videonya sampai akhir. Ya, teman-teman, yang pertama kali harus kalian pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan teks eksposisi ya. Seperti yang sudah kalian lihat di tampilan layar ponsel atau laptop kalian, teks eksposisi adalah teks yang memuat tentang suatu isu atau persoalan yang dikaji oleh penulis berdasarkan sudut pandang tertentu dan bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Ya, kalian bisa ambil kata kunci di situ adalah isu atau persoalan. Nah, yang dikaji berdasarkan sudut pandang penulis. Itu yang perlu kalian garis bawahi untuk mengingat apa itu teks eksposisi. Ya, selanjutnya untuk lebih memahami, biasanya ciri teks eksposisi itu yang pertama harus bersifat informatif. Artinya teks itu harus berupa informasi yang disampaikan kepada pembaca teks. Kemudian harus didasarkan juga informasinya dengan fakta. Faktual, artinya tidak mengada-ngada. Dan memakai bahasa yang baik, benar, sesuai dengan ejaan bahasa baku. Jadi, kalau menulis teks eksposisi ini kita tidak boleh menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai struktur teks eksposisi. Kalau teman-teman sudah membaca buku paketnya mengenai struktur dari teks eksposisi, di sini Miss Vivi menyajikan bahwa struktur itu ada judul, pernyataan atau tesis, argumen, dan juga penegasan ulang atau simpulan. Kalau di buku kalian mungkin bahasanya berbeda ya, bukan tesis, bukan argumen atau penegasan ulang, tapi pada intinya isinya itu sama, yang dibahas itu sama. Apa itu tesis, argumen, penegasan ulang? Ya, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah judul. Sudah pasti dalam sebuah bacaan pasti itu memiliki judul, ya. Bagaimana sih cara kita harus membuat judul? Ya, kita harus memikirkan dulu, apakah judul teksnya sudah berisi tentang suatu isu? Yang kedua, kita harus pikirkan juga apakah judul sudah menggambarkan persoalan yang hendak dibahas. Kenapa harus kita pikirkan hal-hal itu? Karena judul ini adalah ibaratnya adalah yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Kalau judulnya menarik, otomatis biasanya pembaca akan melanjutkan untuk membaca isinya sampai habis. Ya, seperti itu. Kemudian memang harus menggambarkan apa yang dibicarakan dalam teks ya. Jangan judulnya A, isi teksnya B ya. Jadi harus sama, judul A, isi teksnya pun harus membahas tentang suatu isu yang A, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pernyataan atau tesis. Nah, ini kita harus pikirkan apakah teks yang kalian buat itu memuat pernyataan, sikap, atau pandangan penulis terkait dengan topik. Jadi nanti dalam eksposisi itu harus ada pendapat dari penulis teksnya, opini, itu namanya pandangan sikap. Ya, kemudian yang kedua harus diperhatikan apakah tesis atau pernyataan sikap atau pandangan penulis yang dikemukakan benar dan akurat. Artinya ketika kita ingin beropini, mengeluarkan pendapat dalam sebuah teks eksposisi, ini harus didasarkan dengan data-data yang akurat, tidak asal berpendapat. Seperti itu. Nah,
Garis bawahnya adalah tesis merupakan pengenalan isu yang berada pada bagian awal dari teks eksposisi. Selanjutnya adalah argumen. Kalau di bagian tesis tadi Miss sudah singgung sedikit, eksposisi adalah teks yang juga berisi tentang pandangan sikap atau opini dari penulisnya. Nah, di sini pada bagian argumen, kita harus memikirkan juga apakah teks tersebut memuat argumen, harus ada memuat bukti, data yang mendukung kebenaran tesis atau pernyataan umum, pernyataan yang ada pada paragraf sebelumnya, ya. Jadi, garis bawahnya untuk argumen adalah unsur penjelas atau pendukung tesis yang disampaikan. Ya, jadi bisa berupa alasan yang logis. Logis ini adalah alasan yang diberikan oleh penulis harus masuk akal. Kemudian berdasarkan data hasil temuan. Jadi sebelum kita berpendapat, kita harus mengumpulkan data yang akurat dahulu. Ya, baru fakta-faktanya juga. Dan kalau bisa, itu juga disertai dengan pernyataan ahli. Berikutnya terakhir adalah penegasan ulang atau simpulan. Pada bagian ini kalian harus memikirkan juga nih, apakah sudah menegaskan kembali tesis yang dikemukakan pada bagian awal? Kemudian apakah penulis membuat ringkasan terkait dengan pernyataan dan bukti-bukti pendukungnya? Apakah simpulan yang disusun benar atau tidak bertentangan dengan tesis? Jadi kita harus perhatikan ya, dari paragraf awal, paragraf argumen. Nah, ketika di simpulan ini harus semua bisa menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Jadi intinya yang digarisbawahi dari paragraf simpulan adalah menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang sedang diangkat. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi, di sini Miss Vivi menyajikan sebuah teks bacaan eksposisi yang berjudul Peningkatan Minat Baca dan Pemberantasan Buta Aksara. Kalian bisa lihat ya, di situ sudah Miss Vivi analisis bahwa di paragraf pertama ini merupakan bagian tesis atau pernyataan, keduanya argumentasi, ketiganya penegasan. Kenapa demikian? Karena yang pertama ini berisi pernyataan umum atau pembuka atau pengenalan mengenai suatu isu atau persoalan. Apa isunya? Minat baca masyarakat Indonesia yang harus ditingkatkan. Jadi, penulis teks ini mengangkat tentang isu minat baca masyarakat yang harus ditingkatkan. Kenapa ditingkatkan? Pasti ada penyebabnya. Karena penulis melakukan sebuah riset yang sudah dilakukan itu menemukan bahwa minat bacanya itu sangat rendah, sehingga dia mengangkat persoalan ini di bagian paragraf awal dengan pernyataan. Kemudian di paragraf kedua pada argumentasi, penulis dari teks eksposisi mengungkapkan data-data yang akurat, fakta-fakta yang ada setelah dia melakukan riset, ya. Apa fakta atau datanya? Kalian bisa lihat di situ. Penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas yang buta aksara sekitar 17,89%. Nah, ini kan merupakan data, ya, fakta. Kenapa fakta? Karena sudah jelas tercantum di situ. Ada berapa persen dari orang Indonesia yang berumur 10 tahun yang buta aksara. Buta aksara itu artinya tidak bisa membaca, gitu ya. Nah, pada saat ini banyak jenis hiburan, permainan, dan tayangan televisi mengalihkan perhatian anak dan orang dewasa dari buku. Ini adalah bagian dari pandangan sikap penulis, pendapatnya. Kenapa sih orang bisa ada yang buta aksara, padahal dia berumur 10 tahun ke atas itu banyak gitu persennya. Nah, itu dikarenakan pendapat dari penulis adalah karena banyak yang mengalihkan perhatian anak-anak dan orang dewasa dari buku. Salah satunya apa? Dengan adanya games, televisi. Nah, itu kan berkaitan ya. Nah, sarana buku di berbagai pustakaan juga masih kurang jumlahnya dan buku-buku itu kurang bervariasi sehingga anak kurang minat membaca. Itu kan sudah berdasarkan pastinya riset yang dilakukan oleh penulis. Nah, di bagian terakhir ada penegasan atau simpulan ya. Sementara itu, buku adalah sumber pengetahuan seperti semboyan, buku jendela ilmu, dan baca buku buka dunia.
Dengan membaca buku, kita akan memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu, membaca dapat memperbaiki kehidupan. Untuk itu, usaha peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara ini perlu didukung terus sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat. Pada penegasan atau simpulan, ini mengandung atau merangkum kembali pernyataan di paragraf awal dan juga argumen yang ada di paragraf keduanya. Ya, jadi memberikan kesimpulan dan juga saran atau pandangannya ya, bahwa upaya itu harus terus digalakan ya supaya pemberantasan buta aksara di Indonesia ini sukses dan berhasil. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kira-kira itu adalah penjelasan mengenai materi teks eksposisi. Tadi sudah kita bahas mengenai pengertian, ciri, struktur, dan kita analisis teksnya bersama-sama. Di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bersama-sama menganalisis sebuah teks eksposisi, kita tentukan strukturnya, dan kita temukan apa sih isu atau persoalan yang dihadirkan dalam teks tersebut. Ya, untuk itu terima kasih jika kalian menyimak video ini sampai dengan akhir. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya, atau mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung tatap muka, berdiskusi secara langsung. Ya, Miss Vivi akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.